Nah, ada satu hal yang saya mau katakan pada Anda. Yang hebat pada para pemimpin kita ini, mereka adalah orang-orang yang bekerja, berpikir dengan konsep yang jelas. Sudut Dengar Parlemen. Halo, apa kabar pendengar radio dan pemirsa TVR Parlemen, juga tentunya pendengar RRI Pro 3, dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam program Sudut Dengar Parlemen, sebuah podcast yang memotret persoalan dari sudut dengar yang sebenarnya. Kembali bersama saya, Indra Pahlevi, dan pada Sudut Dengar Parlemen kita kali ini, kembali kita akan membahas tentang perjalanan DPR RI dan juga tokoh-tokoh parlemen yang berpengaruh pada zamannya. Sebagaimana kita ketahui, tanggal 29 Agustus diperingati sebagai hari ulang tahun DPR RI. Ini mengingatkan pada tanggal tersebut di tahun 1945 terbentuklah lembaga parlemen pertama di Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan, yaitu Lembaga Komite Nasional Indonesia Pusat. Namun sesungguhnya sejarah mencatat, sebelum Indonesia merdeka, itu telah berdiri lembaga perwakilan yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, yang disebut sebagai Dewan Rakyat atau dalam bahasa Belanda disebut Volkskrant. Nah, lebih jauh kita ingin tahu apa sesungguhnya peran dan fungsi lembaga Volkskrant dan juga tentunya KNIP, serta siapa saja tokoh-tokoh yang penting dan berpengaruh dalam lembaga parlemen di era pra dan pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Kita akan membahasnya bersama narasumber kita, seorang sejarawan yang hari ini sejatinya adalah, ini langka ini, Bapak Dr. Anhar Gonggong. Selamat siang, Pak Dr. Anhar. Sehat, Pak? Beginilah, insya Allah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya, jadi beliau ini juga sebagai seorang staf pengajar, kalau tidak salah di Universitas Indonesia ya. Sekarang sudah tidak. Sekarang di UICI dan sekali-sekali di Lemhanas. Di Lemhanas, luar biasa, karena memang ilmunya tidak ya. semua orang paham tuh. Nah, kira-kira menurut Pak Anhar ini ya, flashback, sejatinya kita sudah pernah membahasnya. Iya. Tentang Volkskrant. Iya. Yang kalau dilihat dari sejarah, itu lahirnya tahun 1918. Sehingga sejatinya kita sudah 1 abad lebih berparlemen. Iya, berparlemen. Tetapi secara catatan sejarah, ulang tahun DPR itu lahir 29 Agustus 45 sehingga baru berusia 78 tahun. Iya. Gimana Pak Anhar? Nah ya, Volkskrant itu kan bentukan Belanda. Jadi, dan ya ada yang diangkat dan ada yang dipilih anggotanya. Nah, kalau singkatnya, sebenarnya tidak sepenuhnya berfungsi sebagai perwakilan rakyat. Lebih berfungsi sebagai penasehat. Penasehat Ya, pemerintah kolonial. Gubernur Jenderal. Tapi walaupun begitu, tetap mempunyai fungsi tertentu. Misalnya, anggotanya memang lebih banyak orang Belanda, tapi nanti ada juga orang kita seperti Tamrin, Agus Salim, Cokro Aminoto pernah di situ, dan yang salah satu misalnya hal yang penting bagi ketika itu, Tamrin terutama mempersoalkan persoalan pertanahan. Lalu Agus Salim mengejeknya dengan, ini kan kita datang
dikasih honor tapi kita cuma omong melulu, nggak ada. Ada persentase nggak jumlah pribumi yang diangkat atau bahkan dipilih di Ada Volkskrad? juga, ada sekian banyak, lupa saya berapa persentasenya, tapi ada yang dipilih, ada yang diangkat. Ya, itu memang seperti itu. Nah, tapi terlepas dari itu, walaupun dikatakan seakan-akan tidak punya fungsi dalam batas tertentu, ada juga fungsinya. Misalnya sebagai satu contoh, ketika Bung Karno keluar dari penjara, Ya. maka datanglah Tamrin menjemput sebagai anggota Volkskrad. Nah, tapi dihalangi dia, marah dia. Yang menghalangi Belanda? Belanda. Oke. Nah, tidak boleh. Tapi akhirnya Tamrin mengatakan, nanti saya laporkan kepada pemerintah tentang sikap Anda terhadap saya sebagai anggota Volkskrad. Jadi itu. Tapi lalu kemudian setelah kita merdeka, maka dibentuklah yang seperti Bapak katakan tadi, KNIP. KNIP, ya. Ya, dan itu pertama bersidangnya di Gedung Kesenian Jakarta. Nah, yang menarik di situ adalah ketua pertamanya adalah Kasman Singodimedjo. Ya. Tapi ada persoalan ketika itu. Lalu kemudian karena dianggap terlalu besar, lalu oleh karena itu harus diadakan perubahan. Lalu waktu itu Syahrir itu dianggap orang yang menolak KNIP. Dianggap oleh siapa? Dianggap oleh politikus-politikus Yang waktu lain. itu, karena memang dia tidak mau terlibat waktu awalnya kan. Tapi Nyonya Mangunsarkoro ini, ada yang mengatakan memang dia sangat dekat dengan Syahrir, ada juga dia mengatakan bahwa mungkin pengaruh PSI, atau padahal dia suaminya PNI. Ya. Tapi akhirnya dia katakan begini, siapa bilang Syahrir tidak mau? Nanti tunggu saya datang jemput dia. Dia datang jemput. Sekitar 1 jam kemudian datang bersama-sama. Nah, mulailah di situ Syahrir masuk. Lalu kemudian karena jumlahnya sekian banyak, lebih dari 200 orang, kan tidak bisa bekerja. Ya. Akhirnya dibentuklah Badan Pekerja. Badan Tapi Pekerja. itu sudah dibentuk semacam fraksi-fraksi saat itu. Saat itu memang sudah ada anggota-anggota dari ini. Dan berdasarkan pemetaan itu. Oke. Maka Syahrir kemudian menjadi ketua BP. Ya. Nah, dan rapat. Tapi pada waktu yang bersamaan ada tuntutan agar supaya KNIP itu berkembang menjadi perwakilan rakyat yang sebenarnya. Bukan sekedar penasihat presiden pada awalnya. Nah, dan itu memang bentukan Soekarno ya? Iya. Memang waktu itu kan situasinya, lalu awalnya KNIP itu hanya penasehat presiden. Tapi kemudian berkembang karena diangkat dari macam-macam partai, akhirnya diterima sebagai perkembangannya kemudian sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Tanda kutip waktu itu. Dan disitulah mulai Natsir, kemudian Syahrir berkembang, akhirnya dia diangkat menjadi Perdana Menteri pertama. Syahrir. Nah, ada satu hal yang saya mau katakan pada Anda. Yang hebat pada para pemimpin kita ini, mereka adalah orang-orang yang bekerja, berpikir dengan konsep yang jelas. Itulah hebatnya para pendiri bangsa kita. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita tahan ya. Nanti akan kita lanjutkan setelah yang satu ini.
Kita lanjut kembali dalam Sudut Dengar Parlemen bersama saya Indra Pahlevi dan masih bersama narasumber kita Pak Dr. Anhar Gonggong, sejarawan Indonesia yang masih kita miliki sampai saat ini. Kita lanjut Pak Anhar, diskusi kita terkait dengan perjalanan KNIP sebagai cikal bakal parlemen yang sesungguhnya. Iya. Tadi sudah disampaikan ada keinginan dari hanya sebagai penasihat presiden, lalu ingin menjadi lembaga perwakilan sesungguhnya. Nah, kira-kira seperti apa ceritanya? Setelah itu maka berkembang tuntutan dan diterima. Misalnya ada ketika ketika Syahrir menjadi Perdana Menteri, kan terjadi persoalan lagi. Ya. Persoalannya adalah kita menempuh dengan diplomasi atau dengan perang sebagaimana yang dikehendaki oleh Tan Malaka. Ya. Jadi ada dua kubu. Kubunya Syahrir, kubunya Tan Malaka. Nah, tapi dalam perkembangannya kemudian Syahrir berhasil mengadakan perjanjian dan hasilnya adalah Linggarjati. Nah, dalam sidangnya di Malang terjadi persoalan membicarakan Linggarjati, diterima atau ditolak. Nah, sebagian sebenarnya malah sudah ada yang membuat perpu anggota itu untuk membatalkan itu, tapi kemudian Soekarno juga sependapat dengan itu, tapi akhirnya Hatta datang dan berpidato. Dan intinya saudara menolak Linggarjati atau pilih Soekarno-Hatta. Jadi pilihannya itu. Hatta mengatakan kalau saudara menolak piagam Linggarjati berarti Anda pilih presiden dan wakil presiden yang lain. Dan akhirnya ya tidak jadi. Akhirnya malah waktu itu Parada Harap dan lain sebagainya datang ke Hatta. Dan semua orang terkaget-kaget sebenarnya mendengar bahwa Hatta bisa berbicara sehebat itu. Yang baru pertama kali pada yang mereka dengar bahwa seorang Hatta sejak dari dulu tidak seperti itu pidatonya. Biasanya dia lebih smooth, lebih dialogis. Seperti memberi kuliah lah. Iya. Nah, akhirnya tapi ketika itu berapi-api dan akhirnya diterima. Gitu. Jadi seperti itu. Akhirnya nanti dalam perjalanannya kemudian nanti akhirnya melahirkan apa yang disebut dengan kemudian perjanjiannya. Kan Syahrir sampai 3 kali jadi Perdana Menteri gara-gara persoalan itu. Tapi terlepas dari itu karena memang Persatuan Perjuangan di bawah pimpinan Tan Malaka ini sangat anti kepada cara diplomasi. Pokoknya kita boleh berbicara dengan Belanda setelah 100% merdeka. Jadi dianggap waktu itu belum 100%? Belum. Karena belum ada pengakuan ya? Belum ada pengakuan kan. Nah, Syahrir berpendapat dengan kesediaan Belanda duduk bersama dengan kita, itu artinya Belanda secara de facto mengakui kita. De jure memang belum, tapi de facto dia sudah mengakui kita. Itu saja sudah langkah yang artinya maju. Sudah mau duduk bersama. Duduk bersama. Dan itu pengakuan. De facto. Tapi gengsinya tinggi mungkin Belanda. Iya. Tapi akhirnya ya singkatnya setelah melalui berbagai kan terjadi di samping diplomasi, Belanda juga melakukan berbagai tindakan militer kan. Ya, agresi pertama, kedua dan seterusnya. Nah, tapi agresi kedua itu menunjukkan sering begini Pak. Sering terjadi sejarah itu, peristiwa sejarah terjadi oleh karena kebodohan orang pintar. Ini menarik nih. Oleh karena kebodohan orang pintar. Iya. Coba bayangkan Pak, Belanda
mengatakan pada kita bahwa dia akan kembali menjajah kita. Kan tidak mungkin, Ya, sepandai apapun dia, betul. tapi tindakan itu adalah tindakan bodoh. Bodoh. Itu sebabnya maka saya sering menggunakan istilah itu. Iya. Orang pinter yang bodoh. Si Belanda ini ya. Iya, Belanda dalam pengertian. Walaupun kelihatannya dia merasa benar, dia merasa akan menang, Menang. tapi gagal kan. Betul. Wah, nangkap Soekarno, nangkap Hatta, atau malah pernah di Kerangkeng dan Iya. sebagainya. Tapi kan gagal akhirnya. Karena Iya. apa? Nah, di sini persoalannya berakhir karena Amerika. Jadi kita itu, Pak, dalam beberapa hal memang tidak terlepas dari campur tangan Amerika. Sejak zaman dulu ya. Nikah itu ya. Seperti misalnya kita berjalan ke berbagai perundingan untuk sampai KMB, itu karena campur tangan Amerika. Irian Barat kembali ke kita, itu juga karena cepatnya kembali itu karena campur Amerika. Jadi seperti itu. Nah, singkatnya kalau kembali ke itu tadi, KNIP, lalu kemudian perjanjian-perjanjian yang oleh Syahrir semua dianggap ini akhirnya jatuh diganti Amir Syarifuddin, tapi hasil Renville lebih jelek daripada Linggarjati. Nah, akhirnya jatuh, terjadi ada peristiwa terjadi yang disebut dengan peristiwa Madiun tahun 48 ya. Tahun 48. Tapi terlepas dari itu prosesnya diplomasi berjalan, akhirnya lewat Rumroyen setelah Hatta ditangkap, tapi kesulitannya apa, Pak? Kesulitannya adalah Belanda tidak pernah mau berunding dengan orang lain, terkecuali sama Hatta dan Soekarno. Jadi ketika kita ada PDRI, Belanda itu tidak menganggap PDRI itu tidak ada gitu. Iya. Tapi itu sebuah keuntungan juga sebenarnya buat Indonesia kan? Iya. Ya kan? Dalam pengertian itu. Tapi dan memang ketika itu akhirnya lewat setelah Rumroyen dan setelah campur tangan Amerika sampai nanti mengancam Belanda, kalau kamu tidak mau berunding dengan Indonesia nanti Marshall saya tidak kasih. Oh gitu. Kan Belanda kan memerlukan duitnya Amerika. Nah, lalu kemudian singkatnya akhirnya kita sampai ke KMB. KMB itulah yang melahirkan persepakatan pengakuan kedaulatan kepada Republik Indonesia, tetapi yang diakui bukan negara kesatuan Republik Indonesia, melainkan negara Republik Indonesia Serikat. RIS. Itu tahun 49. 27 Desember. Iya. Nah, ini jadi persoalan lagi antara kelompok unitaris dan kelompok federalis. Nah, terjadi pergumulan. Nah, disinilah tampilnya nanti Natsir untuk menengahi setelah di parlemen terjadi juga tentara mulai marah dan segala macam. Tapi kalau menurut Pak Anhar, kenapa ada semacam perdebatan antara bentuk unitarian atau kesatuan dengan federalis itu karena latar belakang pendidikan atau latar belakang bukan latar belakang pendidikan, Pak. Latar belakang ideologi yang terbawa dari sejak dari sebelumnya. Waktu kita awal merdeka, tujuan kita adalah negara kesatuan memang. Betul ya. Di dalam BPUPK Hatta memang agak sedikit federalis. Yang lainnya Yamin, Soekarno dan sebagainya kesatuan. Tapi Hatta ini kan orangnya demokrat, Pak. Dia bilang, coba bayangkan, Pak, ketika negara federasi, perdana menterinya itu Hatta. Tapi
ketika orang ribut tidak setuju dengan negara federal, ya katakan, ya Kembali. silahkan. Baik, menarik ini. Jadi tokoh-tokoh bangsa itu tentu pada saat itu berdialog, berdiskusi, dan bahkan mungkin berdebat. Itu substansinya luar biasa, Luar biasa. kuat, Berdebat, tetapi Pak. juga nilai demokratisnya juga tinggi. Ya, kita tahan dulu, Pak Iya. Anhar. Kita jeda sejenak. Nanti akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Oke, pendengar dan pemirsa, kita lanjut lagi diskusi yang semakin hangat ya dengan sejarawan kita Pak Dr. Anhar Gonggong. Tadi sudah sempat kita diskusi bagaimana tokoh-tokoh di KNIP ya melakukan proses bernegara, bertujuan untuk apa, berunding dengan siapa, bagaimana caranya, dan pemikiran-pemikiran yang bernas pada saat itu. Yang paling menarik adalah perdebatan antara bentuk negara kesatuan dengan negara federal pada saat itu, ya. Di mana perdebatan itu tentu akhirnya membawa kepada dalam proses perlindungan di KMB. Iya. Betul ya? Iya. Nah, gimana tuh Pak Anhar? Jadi begini, setelah KMB disepakati, maka salah satu keputusannya yang diakui oleh negara Belanda, kerajaan Belanda adalah negara federasi, Republik Indonesia Serikat. Oke. Nah, maka terjadilah di dalam negeri dua golongan. Nah, unitaris dan federalis. Ya. Terjadi di parlemen terjadi. Nah, berbulan-bulan sekitar 6 bulanan terjadi. Akhirnya Natsir mengambil suatu langkah melakukan pendekatan, mendekati Kasimo, mendekati Tambunan dan sebagainya. Lalu dia mengajukan usul, gimana kalau kita membuat satu mosi di mana kita minta kepada semua pihak untuk bersatu, dan berdasarkan mosi itu kita akan sepakati kembali ke negara kesatuan. Itu tujuannya Natsir. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh lobby Natsir kepada partai-partai ini ternyata mendapat sambutan. Tapi sebenarnya perkelahian di berbagai tempat itu terjadi, tapi juga memang negara-negara kecil, negara-negara federal ini akhirnya kembali mau bersatu dengan negara kesatuan Republik Indonesia yang beribu kota di Yogyakarta. Iya, gitu. Jadi akhirnya mereka secara berangsur menyatakan diri untuk kembali menjadi negara kesatuan dan seterusnya. Dan seterusnya. Lalu kemudian maka datanglah pikiran Natsir. Dia bertemu dengan Tambunan, bertemu dengan hebatnya negara para pemimpin kita ini, Pak. Tidak ada garis-garis yang menghalangi mereka ngobrol untuk kepentingan negara. Natsir bicara dengan teman Kasimo dengan yang dari Partai Katolik, Tambunan dari Partai Kristen dan sebagainya. Mereka kalau kalau lagi duduk-duduk ngobrol itu ya saling memberi kopi dan sebagainya. Nah, itu yang menguntungkan untuk kemudian Natsir bisa berhasil memberikan idenya ini, dan ide ini kemudian diterima oleh para pemimpin kita ketika itu, karena ya kenapa mesti kita bertengkar? Kita kan bisa menemukan cara tertentu untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah, lalu kemudian Natsir membuat satu rumusan, ayo mari kita bersama-sama memikirkan bagaimana caranya kita tidak perlu bertengkar, tapi kita membuat suatu formula. Nah, lalu dikumpulkan semua, nah sepakat. Akhirnya keluarlah apa yang disebut dengan istilah integral Natsir. Dalam arti bahwa
negara federal akan dihapuskan Mhm. dan diganti dengan negara kesatuan. Oleh karena itu pada tanggal 15 Agustus tahun 50 Mhm. Presiden Soekarno menandatangani ditolaknya kembali atau Dekret dihapuskannya itu ya, KMB. KMB ya. KMB tidak diakui lagi. Lalu pada tanggal 17 Agustus kita kembali merayakan negara Republik Indonesia, negara kesatuan. Pas 5 tahun kemerdekaan. Iya, Ya. jadi seperti itu Pak. Jadi Iya. jalan dan yang menarik itu bahwa orang-orang yang ikut dalam menandatangani mosi ini yang tadinya adalah orang-orang yang berlawanan. Oke. Yang pro Yang federal. pro federal Ya. akhirnya juga datang dan bertanda tangan sepakat mendirikan Tapi negara satu kesatuan. sebab utama hasil dialog dan pendekatannya Natsir itu mengapa mereka akhirnya mau kembali ke negara kesatuan? Apakah memang di dalam bentuk negara federal yang sejak kemerdekaan beberapa hari proklamasi hingga tahun 50 ya, Ya. itu ada kelemahan mendasar dari sistem itu? Memang kan persoalannya Pak, sejak dari awal kita itu anti negara federal. Betul. Nah, lalu tapi dipaksakan oleh Panmuk kan. Oh, Fanmuk ini yang jadi Fanmuk, ya, biang keroknya iya. mungkin Fanmuk ini ya. Biang dia. Nah, itu juga menurut ide Agung Anak Agung dalam bukunya Dari Negara Federal ke Negara Kesatuan. Iya. Yang dikatakan oleh ide Agung adalah bahwa gagalnya negara federal ini adalah oleh karena strategi yang salah Dari Belanda. dari Panmuk. Iya, dari Fanmuk. Dari Ya. Panmuk. Waktu sudah mulai berjalan itu, Fanmuk membuat tambahan negara-negara bagian kecil. Ya. Jadi sebetulnya mungkin ide awalnya ingin tetap menguasai negara-negara bagian yang kecil itu, Nah, ya, divide impera lah. Gitu iya, ya. memang iya. Seperti itu ya. Iya. Nah, tapi akhirnya menjadi bumerang. Bumerang buat mereka sendiri. Mereka sendiri. Oke, Gitu. luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi? Natsir dan negara kesatuan atau pendukung negara kesatuan akhirnya bisa kembali ke jalan yang benar hingga hari ini ya. Iya. Tapi ada hal yang hebat di situ juga, ini tadi yang sudah saya katakan Pak Hatta. Pak Hatta mengatakan, ya karena kita sudah anda atau kita semua menghendaki negara kesatuan, ya saya sebagai Perdana Menteri setuju, maka dia menandatangani persetujuan sebagai Perdana Menteri RIS dan Dr. Halim sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Yogyakarta. Kalau Bung Karno sendiri posisinya saat itu? Posisinya ya setuju dengan. Setuju pasti ya. Karena beliau yang sebetulnya iya, dari awal mengusulkan negara kesatuan. Iya. Baik, Pak Dr. Anhar Gonggong, sangat menarik diskusi kita pada kali ini ya. Mengupas sebetulnya ini belum tuntas ya. Jadi kalau mengupas harusnya tuntas, tapi karena keterbatasan waktu kita cukupkan dulu sampai saat ini. Tapi saya berharap kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya ya, untuk menyambung rantai sejarah ini, bahkan nanti mungkin sampai menjelang reformasi mungkin jika diperlukan. Tapi setidaknya kita bisa mengawali dengan cerita bagaimana peran parlemen ya, terutama di era awal proklamasi kemerdekaan, begitu rupa berdiskusi dalam rangka atau bertujuan untuk mengarahkan cara Indonesia bernegara oleh para tokohnya. Demikian. Ada closing mungkin dari Pak Anhar Gonggong? Iya, saya berharap agar supaya apa yang kita bicarakan hari ini adalah merupakan bagian dari pemahaman kita tentang bagaimana kita bertegak sebagai sebuah negara. Ya, baik. Terima kasih Pak Anhar Gonggong. Jadi pendengar dan pemirsa TVR Parlemen serta pendengar Pro 3 FM RRI, kita bisa mendengarkan ulasan atau cerita dari Pak Anhar Gonggong bahwa
Indonesia hari ini tegak berdiri adalah hasil dari para founding fathers kita, ya. Termasuk di dalamnya adalah para tokoh di parlemen, terutama sejak awal kemerdekaan. Untuk itu, jangan sekali-kali melupakan sejarah untuk kita bisa menatap menuju Indonesia yang lebih maju. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Dan saya atas nama kru TVR Parlemen dan seluruh kerabat mengucapkan sampai jumpa pada sudut dengar parlemen yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih.